kalian berada di situasi di mana dokter tiba-tiba bilang kita perlu melakukan MRI. Sebagian orang pasti langsung merasa tegang dan takut. Mereka pasti akan berpikir, apa sih itu MRI? Dan aman nggak ya? Nanti sakit nggak ya melakukan MRI itu? Reaksi seperti itu wajar karena banyak yang belum benar-benar tahu tentang MRI. Padahal MRI adalah salah satu alat diagnostik yang paling canggih di dunia kedokteran modern. Di video ini kita akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami tentang apa itu MRI. Dan kita juga akan menceritakan beberapa contoh kasus bagaimana MRI membantu dokter menyelamatkan nyawa pasien. Lalu, apa itu MRI? MRI atau bisa disebut Magnetic Resonance Imaging adalah pemeriksaan medis dengan menggunakan medan magnet super kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar tubuh. Beda dengan ronsen atau CT scan yang menggunakan sinar X, MRI ini tidak menggunakan sinar X, artinya lebih aman bahkan bisa dilakukan berkali-kali jika perlu. MRI sangat unggul untuk melihat jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, otot, pembuluh darah, dan rongsen dalam. Analogi sederhananya begini, kalau tubuh kita ibarat rumah, rongsen hanya bisa memotret dinding rumah. Nah, kalau CT scan bisa masuk lebih dalam, melihat struktur ruangan. Nah, jika MRI bisa melihat sampai perabot kecil di dalam rumah, itulah kenapa hasilnya lebih detail begitu. Nah, selanjutnya, kapan MRI itu dilakukan? MRI dilakukan pada saat dokter ingin mendapatkan gambaran detail seputar jaringan lunak dan organ dalam tubuh. Itu sebabnya MRI tidak dilakukan pada kondisi seperti patah tulang. MRI dapat mendeteksi berbagai macam masalah kesehatan, contohnya mendeteksi tumor dan kanker di seluruh tubuh, termasuk kanker payudara, mengidentifikasi masalah lain dengan organ seperti otak, jantung, paru-paru, atau organ pencernaan, memvisualisasikan cedera jaringan lunak seperti ligamen, tendon, atau otot, dan juga menemukan penyakit dan cedera sendi. Apa sih risiko MRI itu? Meski terbilang aman, ada beberapa faktor risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti risiko terjadinya alergi saat menggunakan zat kontraks MRI. Jika Anda memiliki fobia pada ruangan sempit, kecemasan Anda bisa meningkatkan saat melakukan MRI. Lalu selanjutnya ada prosedur pemeriksaan MRI. Sekarang, apa yang akan terjadi kalau seseorang menjalani MRI? Yang pertama itu ada persiapan awal, yaitu ada pasien mengganti pakaian dengan baju rumah sakit. Terus ada semua benda logam dilepas, mulai dari perhiasan, kacamata, jam tangan, hingga koin di kantong. Yang kedua, masuk ke mesin. Pasien berbaring di meja khusus. Terus ada meja ini masuk ke tabung besar, panjang dengan magnet raksasa di dalamnya. Yang ketiga, selama pemeriksaan, yaitu ada pasien harus tetap diam, mesin mengeluarkan suara keras seperti tok tok tok, karena itu pasien diberi ear loop atau handphone.
dengan kontras atau tanpa kontras. Jika dokter perlu melihat pembuluh darah atau tumor lebih jelas, cairan kontras disuntikkan. Cairan ini aman, hanya membantu gambar terlihat lebih jelas. Yang kelima ada durasi, waktu bisa 15 menit sampai 1 jam, tergantung area tubuh yang diperiksa. Nomor 6, pemantauan, yaitu pasien tidak sendirian, ada teknis yang selalu mengawasi lewat kamera. Pasien bisa berbicara lewat mikrofon kalau merasa tidak nyaman. Seperti contoh kasusnya, seorang pasien dengan gejala stroke mendadak masuk IGD. Dokter langsung minta MRI otak, hanya dalam waktu 30 menit. Terlihat jelas ada sumbatan di pembuluh darah otak. Hasil ini sangat menentukan pengobatan segera, sehingga nyawa pasien bisa tertolong. Nah, selanjutnya ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan MRI. Yang pertama, lepaskan semua logam bahkan yang kecil sekalipun. Yang kedua, beritahu dokter kalau kita punya implan logam, gigi palsu, atau alat medis di dalam tubuh. Yang ketiga, pasien hamil harus menginformasikan kondisinya. Yang keempat, anak-anak atau pasien cemas kadang harus diberi obat penenang agar bisa diam. Persiapan sederhana ini bisa membuat pemeriksaan lebih aman dan hasilnya akan lebih baik. Ini adalah alasan mengapa saat menjalani MRI, magnetic resonance imaging, kita tidak boleh membawa benda logam apapun, tidak peduli seberapa kecil ukurannya. Selama itu logam, benda tersebut bisa tersedot ke dalam mesin. Bahkan pria kuat pun akan kesulitan menariknya keluar. Lalu, seberapa kuat daya tariknya? Mari kita lakukan eksperimen kecil dengan beberapa jepit rambut. Pintu masuk mesin MRI ditutup dengan papan kayu, dan di depan papan itu kita letakkan beberapa balon. Ketika jepit rambut didekatkan hingga jarak tertentu, gaya tarik yang sangat kuat langsung menyedotnya ke arah pintu masuk, menembus papan kayu, dan meletuskan balon. Fenomena ini berkaitan langsung dengan prinsip kerja mesin MRI. Jika kita membuka cangkang luar mesinnya, bisa terlihat bahwa seluruh bagian melingkar mesin ini dipenuhi oleh magnet. Saat bekerja, magnet-magnet ini berputar dan menciptakan medan magnet yang 50.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet inilah yang membuat inti atom hidrogen di dalam tubuh pasien bergerak, sehingga menghasilkan citra medis. Singkatnya, saat beroperasi, mesin MRI bagaikan magnet raksasa berongga. Karena itulah, tidak hanya benda logam yang dilarang dibawa, tapi orang yang memiliki implan logam di dalam tubuh seperti alat pacu jantung atau sendi buatan pun tidak boleh menjalani MRI. Nah, seperti contoh kasus, ada seorang pasien dengan gejala stroke mendadak masuk IGD, dokter langsung minta MRI otak. Hanya dalam waktu 30 menit, terlihat jelas ada sumbatan di pembuluh darah otak. Hasil ini sangat menentukan pengobatan segera, sehingga nyawa pasien bisa tertolong. Jenis-jenis MRI berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, MRI kepala atau brain MRI, yaitu untuk mendeteksi tumor otak, stroke, infeksi, epilepsi, gangguan saraf. Yang kedua ada MRI belakang atau spine MRI, yaitu untuk melihat saraf tulang belakang, hernia nucleus pulposus, cedera saraf. Yang ketiga ada MRI muskuloskeletal, yaitu pemeriksaan otot, sendi, ligamen, atau lutut bahu, pergelangan tangan. Yang keempat ada MRI abdomen atau perut, yaitu menilai organ dalam seperti hati, ginjal, pankreas, limpa, dan kelenjar adrenal. Yang kelima, MRI pelvis untuk kandung kemih, rahim, ovarium, prostat. Yang keenam ada MRI jantung atau cardiac MRI. Yang keenam ada MRI jantung atau cardiac MRI, yaitu untuk menilai struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Yang ketujuh ada MRI angiografi atau MRA, yaitu khusus untuk pembuluh darah, arteri atau vena. Yang ke-8 ada whole body MRI,
yaitu scan seluruh tubuh biasanya untuk deteksi dini kanker atau metastasis. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Ya, apakah benar dengan Ibu Eni? Iya, benar, Sus. Ya, perkenalkan, saya perawat Ana yang akan mendampingi Ibu untuk pemeriksaan MRI hari ini. Sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan, saya ingin memastikan beberapa hal dulu ya, Bu. Baik, silakan, Sus. Ya, apakah Ibu memiliki alat pacu jantung implan logam atau pernah menjalani operasi yang memasang benda logam di tubuh Ibu? Sejauh yang saya tahu tidak ada, Sus. Baik, kalau begitu aman ya Bu ya. Selanjutnya mohon lepaskan semua barang logam seperti jam tangan, kalung, cincin, ikat rambut logam, dan isi kantong ya Bu ya. Nanti saya bantu simpan di loker. Oh iya, baik, Sus. Setelah ini Ibu akan berbaring di atas meja pemeriksaan dan masuk ke dalam mesin seperti tabung selama pemeriksaan. Ibu harus tetap diam agar hasil gambar lebih jelas ya Bu ya. Mesinnya sempit sekali ya. Saya agak takut sih sama ruang sempit. Tidak apa-apa Ibu, tenang saja. Nanti Ibu bisa berkomunikasi dengan saya lewat intercom di dalam mesin. Kalau Ibu merasa tidak nyaman, tinggal bilang. Kami juga bisa beri penutup telinga karena suaranya cukup bising Ibu. Oh baik, pemeriksaannya lama nggak ya? Kurang lebih sekitar 30-40 menit Ibu, tergantung bagian tubuh yang diperiksa. Ibu tidak akan merasakan sakit kok, hanya perlu sabar dan rileks saja. Baik, saya siap, Sus. Ya, bagus kalau begitu, mari saya bantu berbaring ya Bu ya. Jangan khawatir, saya akan ada di ruangan sebelah sambil mengawasi Ibu. Siap ya Bu ya? Siap, Sus. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu, mari Bu. Kesimpulannya, MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah salah satu teknologi paling canggih di dunia medis. Alasannya yang pertama karena aman, karena tidak menggunakan radiasi. Yang kedua, dia memberikan gambar organ yang detail. Lalu yang ketiga, membantu dokter mendiagnosis penyakit secara akurat. Meskipun biayanya mahal dan prosesnya agak lama, manfaatnya sangat besar, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, kalau dokter menyarankan MRI, jangan takut. Anggap saja ini investasi penting untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi kesehatan berikutnya.